Ini apa, Lur? Duren. Duren. Nah, ini adalah jantung ya. Kita petik dulu, maaf ya Bantung. Ini untuk sekolah kita. Ini ternyata ada kulitnya ya. Ini di tengah-tengah ibaratnya tuh kesadaran kita ya. Kotak kita. Nah, selama ini kita tertutup oleh ini nih. Selaput-selaput ini sehingga kotor. Nah, sehingga tidak mudeng ya karena kotor. Nah, kalau dikupas, semakin dikupas maka semakin bersih nih. Semakin bersih ya. Dan seterusnya, pokoknya seperti itu. Nah, itu kan. Ini pun sama kita, kalau kita setiap sering belajar, maka lama-lama akan pinter, bersih otaknya, suci. Kalau sudah bersih apa? Berhak untuk mendapatkan kebahagiaan atau surga. Tuh, ya, bagi yang mudeng. Udahlah, yuk. Itu orang bukan itu dalam itu. Hey. Tuh kan. Ntar dulu. Ketangkap ada kamera. Iya. Ntar dulu. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak ini ya. Bocah kelenger. Kuntilanak pakai baju pink ini ya. Ntar dulu. Mencium baru aroma aneh enggak? Aroma aneh enggak? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang cerah ini ya. Mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini kalian akan selalu cerah, bahagia, sejahtera, karena ini adalah perjalanan dikir jalan terus. Intinya kita bisa mengambil ilmu, pelajaran atau hikmah dari setiap pelajaran yang ada ya. Ini nanti kita mendatangi pegunungan di sana yang terdapat ada yang namanya tempat panembahan yang sudah terbengkalai tapi masih misterius karena sering ada kejanggalan di baliknya. Nah, mari kita belajar di sana, mudah-mudahan ada sebuah pitutur yang baik itu yang terlihat ataupun yang kita rasakan, karena Tuhan itu memberikan sebuah bahasa lembutnya. Kita pun harus bisa melembutkan hati supaya paham. Yuk sana yuk. Menyusuri kali ya teman-teman, menyusuri kali atau sungai ini dari sana tadi, dari ujung sana sampai ke sini kita susuri kali ini. Tujuannya apa sih menyusuri kali? Yang namanya dikir jalan tentu ada tujuannya ya. Tujuannya apa ya? Supaya kita berpikir lebih baik. Kali kita gini. Jadi kita menyusuri kali ini adalah sebagai wujud fisik kali, tapi kita mengaplikasikannya atau merasakannya dengan kali yang ada dalam diri kita, sungai, aliran sungai dalam diri ya. Apa sih? Ya, itu aliran sungai itu seperti aliran darah ya. Itu supaya kita bisa mengendalikannya. Artinya jangan terlalu agresif, nanti kalau terlalu cepat deras artinya kita menjadi darah tinggi ya. Makanya di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di sana ya. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita berhak untuk surga. Ayo kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nih, dari penggambaran kali ini dikir jalan, jangan gagal paham terus lah. Udah lama ikut kita kok masih gagal aja ya. Oke, lanjut yuk.
No, kesana nih nanti no. Hari ini kita misinya ini maksudnya datangnya ke goa atau kemana ini? Kali ya. Nggak tahu nanti tujuannya nanti ya, tapi kita harus menyusuri kali dulu karena sebelum memasuki goa kita susuri kali dulu, kali yang ada dalam diri kita. Makanya Sunan Kalijogo menjaga kali ya. Itu kan peribahasa atau kiasan atau sanepa atau teka-teki ya. Nanti gagal paham lagi ya. Lanjut nanti ke sana tuh. Mungkin kalau nggak salah itu di gunung itu kan unik nih, kayak di apa tuh, di Paris apa ya? Kayak di Paris. London ini ya. Iya, yuk ke sana aja. Nanti di sana ada apa nggak tahu. Iya, jaga kali. Jadi beda lagi. Makanya tuh harus dewasa. Dewasa nalarnya, jangan selalu lah kekanak-kanakan terus. Jadi namanya orang yang sifat kekanak-kanakan itu maksudnya orang yang reaktif. Dikit-dikit marah, ya itu reaktif. Ayolah kita menjadi pribadi yang responsif, direspon dengan baik, yang lentur, yang baik. Maka akan baik pula bagimu. Kamu kalau sudah paham, bisa mengendalikan aliran kali dalam dirimu, maka kamu berhak mendapatkan surga. Apa surga? Kebahagiaan. Itu kan simpel, wong bahasa simpel kamu dipersulit diri, ya. Dobolan, ya itu akan apa? Pilihanmu nggak apa-apa karena kamu belum nyandak. Tenang saja, ada saatnya nanti kalau sudah mendewasa akan paham juga. Ya, yuk. Aduh, lewatkan lagi semua. Tuh, kalau nggak beli sini belah sana tuh. Mana nih? Lewat sana ya. Tenang dulu. Kita mentas dulu di daratan. Supaya nanti tidak kayemen. Tadi artinya kan kita tadi untuk merasakan alirannya, merasakan aliran air tadi. Kalau kita nggak bisa merasakan, ya selamanya kita akan menjadi orang yang dungu. Selamanya akan menjadi orang yang dungu. Dungu itu udah nggak mau tahu pokoknya. Nah itu ya. Jadi itu orang yang seperti itu. Itu yang dinamakan kekal di neraka, kekal dalam kesengsaraan. Itu namanya. Maka kalau pengen berubah, kita sendirilah yang merubahnya, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kaum itu sendiri yang merubahnya. Kalau kita nggak greget merubahnya terus tiba-tiba berubah, iya nggak mungkin. Ayolah kita berubah, yuk. Nih, dari penjabaran semesta ini adalah sebuah pelajaran yang nyata ya. Inilah karya Tuhan yang untuk kita, pelajaran nyata dari Tuhan. Kurikulumnya ya banyak ya. Seperti tumbuh-tumbuhan yang subur ini mengingatkan kita pun setidaknya bisa menyuburkan tanaman dalam diri kita. Tanaman apa yang dalam diri kita? Yang tanaman dalam diri kita adalah tanaman kesadaran. Tanaman kesadaran, bahasa Jawanya eling. Nah itu supaya subur. Kalau kita tidak pandai menyiraminya, memupuknya, maka akan mudah mati. Maka yuk dipupuk dengan apa? Dengan zikir jalan, supaya selalu bahagia, lentur, bahagia sampai ulu hati seneng. Tuh ya, paham gak nih? Nggak apa-apa deh, nggak paham juga, tenang aja. Nggak ada apa namanya itu. Misalnya nggak itu juga nggak apa-apa, nggak ada urusannya. Yang penting kita coba berbagi aja ya, berbagi kebahagiaan terhadap sesama, dan supaya mengentaskan kemiskinan. Itu namanya program ini, mengentaskan kemiskinan, tapi tidak dengan cara berbagi, tapi berbagi ilmu. Kalau cuma berbagi uang tapi tidak mendidik sama saja. Nah ini mendidik supaya kita bareng-bareng berkembang bareng-bareng ya, mentas bareng namanya nih. Kalau cuma dikasih itu malah justru membentuk mental miskin. Jadi apa? Orangnya dan nantinya akan berharap-harap minta bantuan, berharap-harap dikasih. Nah itu namanya mental kemiskinan. Maka selamanya akan menjadi seorang yang meminta-minta atau mentalnya mental miskin. Karena apa? Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka kita sudah punya, sudah kaya, kita bisa memberi ya, bukan mengasih, maka kita pun akan dikasih
Itu udah hukum alam, ya hukum alam ya. Yuk, lewat sini nih. Lagi jauh nih. Iya. Wah, mungkin itu tuh ya, gunung itu tuh. Baik, kita masuk aja. Ya, nggak usah ragu-ragu, tenang saja. Lewat jalur-jalur yang ini beda nih. Wah, berani nggak? Berani nggak? Ya makanya itu ntar dulu. Mana guanya? Kok nggak kelihatan? Ntar dulu. Karena di sini itu apa namanya ini? Dari kemarin ciri-cirinya, guanya itu yang di dekat ada batu gunung ini, di sebelahnya ada gua katanya. Lewat sini bisa nggak? Lewat sini bisa nggak? Coba aja yuk. Tenang, tenang. Semua ada jalannya kok. Nah, lalu pelajaran apa lagi yang harus kita petik di sini? Karena namanya dikir jalan ya lur, harus banyak bicara. Kalau tidak banyak bicara, nanti apakah akan paham teman-teman kita? Ya, inilah yang akan meningkatkan apa kita supaya kita lebih bernilai. Kalau kita selamanya tidak paham ilmu, maka tidak akan pernah bernilai. Selamanya akan kita nyaman dalam kesengsaraan. Itu makanya ayo belajar sekolah. Nih, kita dulu nih, rumput sekali nih. Wah, wow. Nah, ini apa lur? Duren. Duren. Nah, ini adalah jantung ya. Kita petik dulu, maaf ya Bantung. Ini untuk sekolah kita. Ternyata ada pelajaran di sini, di balik jantung ini. Nah, ini ternyata ada kulitnya ya. Ini di tengah-tengah ibaratnya tuh kesadaran kita ya, kotak kita. Nah, selama ini kita tertutup oleh ini nih, selaput-selaput ini sehingga kotor. Nah, sehingga tidak mudeng ya karena kotor. Nah, kalau dikupas, semakin dikupas maka semakin bersih nih, semakin bersih ya, dan seterusnya. Pokoknya seperti itu. Nah, itu kan, ini pun sama kita. Kalau kita setiap sering belajar, maka lama-lama akan pinter, bersih otaknya, suci. Kalau sudah bersih apa? Berhak untuk mendapatkan kebahagiaan atau surga. Tuh ya, bagi yang mudeng. Udahlah, yuk. Lewat mana nih? Lewat sini bisa nggak? Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Bisa nih. Saya coba ya. Oke. Kayaknya drum batunya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bisa nih. Alhamdulillah. Oh, ini nih. Ini mungkin dimaksud nih. Jadi ada sebuah petilasan yang terbengkalai. Jadi petilasan itu bekas ya. Jadi bekasnya mungkin bekas orang yang tokoh yang bertapa di sini gitu maksudnya. Tapi ini dinamakan sebagai Panembahan ya. Karena mungkin untuk namanya Panembahan itu menebai batin, supaya batinnya itu mengendap sehingga tinggal ada beningnya. Kalau sudah bening pikirannya, maka akan mudah mendapatkan suatu petunjuk dari Tuhan. Itu penggambaran ya. Mari kita kesana aja. Sampai sebelumnya, seperti biasa kita udah ritual dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan area Panembahan ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Coba lihat tuh, kayak ada orang nih maksudnya dek. Tadi melintas ke sini, tapi samar-samar. Ada orang ini ya. Ya ya, coba lihat dulu. Nih, tuh kan bed. Ya mah ini agak ini nih berbeda nih. Jadi nih, ini bukan tempat biasa masalahnya.
bukan tempat biasa. Biasa. Ini sudah sedemikian adanya batin ini apanya sudah kotor, tak terurus seperti ini keadaannya, Banget ini ya. rumput pisan. Tapi anyes di sini, adem. Wah, bawahnya beda ini ya. Ya iya, kita ikuti dulu ininya kemana nih jalur ininya, jalur tangganya ini kemana? Sampai ke sana gitu, Weh, ke sana. naik ke atas nih ya. Iya, coba lihat dulu. Tapi ini kayak mungkin ini nih, ini mungkin tempatnya orang yang bertapanya ini mungkin di sini. Cuma sekarang kosong nih. Tapi ini ya. Ya sepi. Ini kan dibikin dibikin rupa nih, bikin cor-coran nih, ya kan? Supaya nyaman di sini, tentrem untuk menepke batin, ya. Jadi untuk meditasi, untuk menenangkan diri. Ini tenang di sini, senyap, ya. Dengan apa nuansa di sana yang apa adem, alam yang sunyi seperti ini. Coba, punten. Assalamualaikum. Nah, di sini nyaman sekali memang ya. Sejuk ini ya. Sejuk, bisa sambil di sini gitu misalnya, karena kayak gini nyaman. Itu kan bisa meditasi untuk menep ya, untuk mengendapkan pikiran-pikiran kita yang selama ini keruh. Itu maksudnya. Ya. Coba sini kamera. Itu orang bukan? Itu. Tuh menghadap ke sini tuh. Kelihatan nggak? Masih kosong nih ya. Itu. Oh, iya, iya. Kelihatan nggak? Tuh kan? Ntar dulu. Ketangkap boleh kamera? Iya, iya. Ntar dulu. Tuh kan berarti ini gua gitu. Ntar dulu. Ini pastikan dulu orang bukan? Punten. Assalamualaikum. Itu oke. Coba perhatikan. Itu menurut kamu itu laki-laki perempuan itu? Oh, laki-laki pakai baju pink ini ya. Oh, berarti perempuan tuh. Rambutnya panjang tuh, perhatikan. Iya, iya. Tuh, ke sana aja yuk. Ke sana yuk. Bisa ini ya. Oh, dia nggak ada respon nih, takutnya kenapa-napa maksudnya orangnya. Iya, iya. Ya iya. Yuk, aduh lewat sini bisa nggak? Aduh. Punten. Assalamualaikum. Tuh kan dia baik. Iya nih ya. Aduh, nggak ada reaksi. Jangan-jangan ini hantu lagi. Hantu. Siang-siang kok ada hantu nih ya. Ya makanya itu. Ntar dulu. Kita pastikan dia manusia. Ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada nggak? Masih nih ya. Masih ya. Astagfirullahaladzim. Kok masuk ke sana kalau orang? Nyelesep ya. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak ini ya. Bocah kelenger. Kuntilanak pakai baju pink ini ya. Tadi dulu. Mencium baru aroma aneh nggak? Aroma aneh nggak? Tapi saya rasa dia masih hidup nih, maksudnya aromanya masih gini. Tadi dulu. Masih wangi ini ya. Assalamualaikum. Punten. Masih gerak. Assalamualaikum. Punten. Alhamdulillah. Maaf Mbak. Ini siapa? Iya, saya Tarto. Saya dari Cilacap, mohon maaf. Kok ada di sini perempuan lagi ngapain? Oh, baik. Iya. Baik. Gini. Kita itu maksudnya jangan terlalu ini, karena mungkin dia sedang melakukan ritual pribadinya gitu. Tapi kan kali kita itu kan penasaran, takutnya dia membutuhkan bantuan kita. Kita pastikan dulu nih, takutnya dia memang beneran ini. Mbak, maaf namanya siapa? Wartini. Gini.
Mbak Wardini emang gini tujuannya ngapain di sini sih? Heeh. Iya, iya. Emang sendirian? Heeh. Sama suaminya. Terus suaminya di mana? Nih, nanti takutnya ada suaminya ke sini lagi. Di mana suaminya? Heeh. Oh, gini kok maksudnya gini. Emang tinggal di sini atau gimana? Heeh. Oh, oh iya 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 iya. Oh iya iya. Hmm, gini nih. Memang ya namanya juga kehidupan berumah tangga itu kadang-kadang apa ya? Banyak cobaan maksudnya, ujian dan cobaan. Jadi ini suami istri nekat tinggal di sini itu setelah apa tadi diusir suaminya gitu, mertuanya gitu. Heeh. Berarti tinggalnya sama suami, sama mertua cuma sudah misah gitu. Dibikinin rumah sama mertua. Nah terus kenapa diusir? Heeh, heeh. Oh, gini. Kenapa nggak maksudnya gini? Kenapa pulangnya ke sini, bukannya ke rumah orang tua jenengan gitu maksudnya pulangnya? Heeh. Iya kalau enggak sih saudaranya ada nggak? Ini yatim piatu, orang tuanya sudah tidak ada, sedangkan dia hidup sebatang kara, maksudnya anak semata wayang gitu, bukan sebatang kara, tapi anak semata wayang. Tapi orang tuanya masih ada, sudah nggak ada orang tua jenengan. Ini sama mertua. Gini, bisa-bisanya diusir itu karena jenengan sering cekcok sama suami. Ya, cekcoknya kenapa? Ekonomi. Iya, suaminya banyak utang, terus sering nganggur. Oh, jadi cekcok sama suami, tapi ternyata perginya ke sini sama suaminya, diusir, akhirnya suaminya disuruh ke sini. Sekarang suaminya uh, di kerja, nanti tapi ke sini. Emang di sini udah berapa hari sih? Oh, baru 2 hari, kayak udah lama. Gini, ntar dulu. Mari kita tata barang dulu. Ditata. Kenapa memilih di tempat ini? Kenapa gitu maksudnya? Kenapa gak memilih di warung kosong atau di gubuk yang lain? Itu kan, iya, iya. Oh, alah. Katanya ini dia tuh katanya tuh ya, sebelum bertengkar dengan suaminya, dia tuh kan sempat bermimpi katanya untuk mendatangi ini. Tetapi setelah ada percekcokan dan diusir oleh si mertuanya, akhirnya dia tuh datang ke sini. Memang mimpinya bagaimana sih? Heeh, heeh. Wah, ada Sunan Kalijogo di sini. Heeh. Membawa apa? Membawa wayang. Terus datang ke sini. Oh, ini kan mungkin ada sebuah petunjuk mungkin ya. Tadi jenengan kan cerita ada Sunan Kalijogo. Seperti tadi ceritakan. Berarti Sunan Kalijogo itu untuk pengeling-eling kita itu untuk menjaga kali ya,
Menjaga kali itu menjaga hawa nafsu kita supaya jangan mudah marah, jangan reaktif sehingga menjadi masalah, sehingga terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan, jurang neraka. Termasuk di sini, termasuk membawa wayang, ya. Kawan juga membawa wayang itu sebagai media dakwah, wayang itu, ya. Jadi apapun yang dilihat jenengan itu sebagai media dakwahnya oleh Tuhan, wayangnya ada dalangnya maksudnya. Seperti kita pun juga wayang. Ya gini aja lah udah. Kalau menurut saya itu maksudnya dari petunjuk yang jenengan terima, belajar untuk lebih tenang, belajar bersyukur. Apapun kondisi suaminya, pasti nanti ada jalan yang terbaik. Jangan sudah mengeluh-ngeluh terus, meskipun banyak utang pasti bisa tertutup gitu maksudnya. Iya. Iya. Semua diubah dari diri kita sendiri. Maksudnya kita lah yang merubahnya, bukan orang lain. Lebih baik gini aja, yuk kita ke rumah lagi yuk, ke rumah mertuanya. Nanti kita minta maaf, maksudnya saya maksudnya yang nyampaikan kepada orang tuanya, biar lebih tenang lagi, biar tertata. Insya Allah lah mau, nggak apa-apa ya. Yuk, nggak apa-apa, tenang saja, nanti kita terangkan dengan baik-baik. Yuk. Iya, nanti suaminya suruh pulang, nanti saya yang ngomong ke papa. Yuk, ya, yuk pelan-pelan sini. Di sini banyak ular loh. Ya, yuk. Nanti kita ini dulu, tenang dulu. Maksudnya kita mandi dulu nanti di sana, mandi ruqyah aja nggak apa-apa dulu, biar tenang pikirannya. Yuk, bisa nggak? Iya, ya pelan-pelan. Nah, yuk. Tapi hari ini udah makan belum hari ini? Udah. Oh, oke, nggak apa-apa, tenang aja ya. Kita nanti minta maaf sama mertuanya, sama suaminya. Kenapa? Kita sebagai istri ya bagaimanapun ya harus bisa ini maksudnya lebih merendahkan egonya supaya apa nanti tetap terbangun. Utama membangun ketentraman dulu, membangun ketentraman dari dalam diri kita masing-masing. Utama kita ya. Oh lewat sini nih. Ya, yuk, yuk, yuk pelan-pelan. Ya. Dari perjalanan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita menemukan lokasi yang namanya Panembahan supaya kita bisa menepkai batin, bisa membeningkan hati kita, diendapkan dulu supaya selalu bisa bening ya. Dan yang kedua, ketika tadi kita bisa bertemu dengan beliau, seorang yang kebetulan rumah tangganya itu sedang kacau dan sehingga diusir oleh mertuanya karena sering adanya pertengkaran. Dan ini bisa mengandung makna bahwa ini tadi cerita mimpi bertemu dengan Sunan Kalijogo yang membawa wayangnya ya. Jadi Sunan Kalijogo itu seorang sunan yang menjaga kali ya, kali. Jadi kita bisa menjaga kali sungai dalam diri kita, aliran sungai hawa nafsu kita, supaya tetap bening, tetap subur, tetap terarah, sehingga tidak terjadi percekcokan seperti keluarga tadi. Dan akhirnya Sunan Kalijogo katanya membawa wayang. Ternyata banyak wayang-wayang di dunia ini. Ternyata wayang-wayang itu adalah sebuah pelajaran atau media dakwahnya kita. Mari kita baca dari setiap yang ada, termasuk kita pun wayang ya. Terima kasih, mudah-mudahan kalian mengerti, paham apa yang kami maksud, dan kalian terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur.